Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan Syahru Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim al-ayat. Pemirsa YouTube Al-Mistari yang dirahmati Allah, pertama marilah kita memanjatkan puja, puji serta rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena alhamdulillah di bulan Ramadan kali ini kita sudah memasuki hari yang ke-15. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah puasa kita. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga Allah limpahkan kepada junjungan umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para pengikutnya sampai kepada kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa YouTube Al-Mustarih yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini, insya Allah, saya akan menyampaikan kuliah 7 menit yang bertemakan Al-Quran sebagai pedoman hidup manusia. Salah satu definisi Al-Quran disampaikan oleh Syekh Muhammad Qudori Baik. Al-Qur'anu huwal lafzul arabiyyul munazzalu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam littadaburi wattadzakuri mutawatiron wa huwa ma baina daffatainil mabdu'u bi suratil fatihatil mahtumu bi suratin nas. Syekh Muhammad Qudori Baik mengatakan bahwa Al-Quran adalah lafaz yang berbahasa Arab diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk dipahami isinya dan dipelajari isinya, disampaikan secara mutawatir, diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri surat An-Nas. Pengertian Al-Quran yang disampaikan oleh Qudori Baik ini memuat beberapa unsur. Yang pertama, Al-Quran berbahasa Arab. Yang kedua, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, Al-Quran itu untuk dipahami isinya dan dipelajari isinya. Yang keempat, Al-Quran disampaikan secara berangsur-angsur, secara mutawatir. Yang kelima, Al-Quran dimulai dari surat Al-Fatihah dan diakhiri surat An-Nas. 5 unsur yang memuat pengertian Al-Quran ini ternyata menjadi petunjuk bagi manusia. Pedoman hidup bukan hanya di zaman Nabi Muhammad, tapi pedoman hidup bagi seluruh manusia sampai akhir zaman. Hadirin pemirsa YouTube Al-Mustarih yang dirahmati Allah. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perantara malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, tentu mempunyai tujuan. Dalam hal ini, ayat yang bisa saya sampaikan adalah Syahru Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan di mana di dalamnya diturunkan Al-Quran, menjadi petunjuk dan penjelasan bagi petunjuk-petunjuk itu, dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Tujuan Al-Quran diturunkan itu adalah Al-Quran itu adalah sebagai pedoman hidup manusia. Tujuan Al-Quran diturunkan itu sebagai petunjuk
mengatur kehidupan manusia. Sebagaimana manusia yang membuat sesuatu itu tentu ada petunjuknya, supaya sesuatu yang digunakan oleh manusia tersebut bisa digunakan dengan baik. Begitu pula Al-Quran itu merupakan kalamullah, merupakan petunjuk hidup bagi manusia. Allah menciptakan manusia tentu tidak sia-sia, tidak dibiarkan begitu saja, supaya manusia selamat, tetap lurus sampai menuju kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan surganya, maka Allah memberikan petunjuk. Di samping Allah memberikan petunjuk berupa Al-Quran, manusia tidak dibiarkan untuk mempelajari tanpa arahan, tanpa pembinaan. Oleh karenanya, diturunkanlah Nabi Muhammad SAW diutus untuk memberikan, mengabarkan petunjuk tersebut sebagai pembinaan dan arahan yang Nabi Muhammad sampaikan. Dengan Al-Quran, Nabi Muhammad memimpin manusia keluar dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang. Dari kerugian manusia menjadi orang-orang yang beruntung, selamat di dunia dan di akhirat. Pemirsa YouTube Al-Mustarih yang dirahmati Allah, Al-Quran adalah kitab terakhir yang Allah turunkan ke dunia. Sebagai kitab yang terakhir, tentu Al-Quran menjadi penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Isi Al-Quran lebih kompleks, lebih lengkap dari kitab-kitab sebelumnya. Dalam hal ini saya sampaikan pula bahwa ada 6 pokok isi Al-Quran. Yang pertama adalah akidah. Akidah adalah pokok Al-Quran yang berisikan tentang keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keyakinan tersebut dinyatakan dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Isi pokok yang kedua adalah ibadah dan muamalah. Sebagaimana disebutkan dalam salah satu ayat Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia itu untuk beribadah kepadaku. Ibadah merupakan kewajiban yang Allah bebankan kepada manusia, itu terdapat dalam Al-Quran. Yang berikutnya muamalah. Manusia pada hakikatnya adalah makhluk sosial yang senantiasa berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatur di dalam Al-Quran yang disebut dengan muamalah. Yang berikutnya adalah hukum. Hukum dalam Al-Quran berisi kaidah-kaidah atau ketentuan-ketentuan dasar serta menyeluruh bagi manusia. Hukum ini dapat menjadikan manusia lebih tentram, adil, dan sejahtera. Yang berikutnya adalah sejarah. Al-Quran mengungkapkan sejarah-sejarah masa lalu yang bisa diteladani, yang bisa dijadikan contoh, ibrah atau pelajaran bagi kehidupan manusia di masa yang akan datang. Sejarah yang baik tentu itu menjadi kewajiban untuk diikuti, dan sejarah yang buruk itu tentu yang harus dijauhi oleh manusia. Isi kandungan yang tak kalah penting untuk dijadikan pedoman adalah akhlak. Akhlak merupakan sifat yang tertanam dalam jiwa manusia dan muncul secara spontan dalam tingkah laku sehari-hari. Diceritakan ketika Siti Aisyah radhiyallahu anha ditanya mengenai akhlak Rasulullah, maka Siti Aisyah menjawab, akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Maka dengan mengamalkan Al-Quran berarti dia sudah mengikuti akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan mengikuti akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka seorang Muslim akan menjadi pribadi yang berakhlak mulia dan jauh dari akhlak yang tercela. Isi kandungan yang terakhir adalah ilmu pengetahuan. Al-Quran banyak mengandung ayat yang mengisyaratkan sains dan teknologi. Ilmu ini sangat potensial untuk dikembangkan guna kemaslahatan
dan kesejahteraan umat manusia. Ayat yang pertama kali diturunkan adalah surat Al-Alaq yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Di ayat yang pertama, Iqra, bacalah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada manusia untuk membaca. Membaca merupakan jembatan utama untuk mendalami ilmu pengetahuan. Ini mengisyaratkan bahwa Al-Quran ada sebagai sumber ilmu pengetahuan bagi manusia. Hadirin pemirsa YouTube Al-Mustari yang dirahmati Allah. Demikianlah kutum yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan Al-Quran dengan sebaik-baiknya, menjadikan pedoman hidup bagi manusia. Mudah-mudahan kita dengan berpedoman kepada Al-Quran secara maksimal, kita akan selamat di dunia dan di akhirat. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe channel YouTube Al-Mustari untuk mendapatkan informasi-informasi ataupun konten terkini ya Sobat Almus.